Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Dan Dokter Junia tadi sempat aku tanyakan adalah ketika kita tanning nih, itu kan kalau disampaikan sama Dokter Weti itu sebenarnya tidak baik ya dok ya. Dia akan menimbulkan seperti dokter sampaikan bakal ada luka bakar ya dok. Nah itu sebenarnya perubahan warna ketika dari terang ke gelap itu perubahan warnanya ataukah itu adalah efek dari lukanya dokter? Oke, dua-duanya. Perubahan warna karena produksi melanin yang berlebih, kemudian panas yang berlebih bisa menimbulkan eritema dan sampai ke luka bakar yang melepuh tadi sebenarnya. Gitu. Tapi kita bahas berdasarkan gambar ya. Kalau nggak salah di belakang nanti ada gambar. Baik dokter. Oke, untuk jenis sinar UV tadi kita bahas ke luka, ada UVA. E itu untuk aging kalau saya pribadi menyingkatnya supaya lebih mudah diingat ya. Menyebabkan tanning. Nah, tanningnya di sini. Nah, kalau UVB biasanya burn, menyebabkan sunburn. Nah, di luaran itu saya belum terlalu paham produknya, tapi ada produk yang dia bisa selektif terhadap sinarnya. Sehingga bisa untuk tanningnya dapat tanpa burning. Begitu, tapi saya kurang tahu nih mereknya yang mana aja, tapi pernah saya lihat ada produk yang selektif terhadap sinar UV ini. Nah, kebanyakan bule yang tanning itu dia pakai produk itu. Makanya kalau lihat di film-film kan sebelum dia berjemur dia pakai produk dulu tuh, dioles dulu seperti itu. Oke. Kalau UVC biasanya penyebab kanker ya. Dia bisa tidak efektif untuk tanning dan tidak juga dapat menyebabkan eritema. Kalau lapisan ozon kita masih bagus, harusnya UVC tidak sampai ke bumi ya, seperti itu. Nah, jenis tabir surya tadi sudah dibahas oleh Dokter Wenti ya, ada chemical dan physical. Nah, seringnya yang chemical ini sering menimbulkan alergi, makanya sekarang banyak masyarakat itu yang aku mau yang physical ya dok ya, jangan yang chemical ya, seperti itu. Nah, biasanya yang chemical ini tidak semua dia menafis hanya UVA dan UVB saja. Oke, kalau yang physical dia itu jarang menimbulkan alergi. Oke, physical biasanya ada ciri khasnya, ada efek white putihnya, white cast-nya itu ciri khas di physical sunscreen. Walaupun semakin hari produsen sunscreen itu semakin berinovasi menciptakan ragam sunscreen yang minimal white cast-nya. Karena banyak yang tidak suka yang ada white cast-nya, seperti itu. Nah, ini gambarnya ya, 2 ruas jari itu bukan titik-titik dikit, emang segaris panjang ya. Di-reapply per 2-3 jam sebanyak 2 ruas jari, cukup untuk wajah dan leher, seperti itu. Nah, untuk yang spray biasanya itu digunakan untuk kegiatan outdoor yang berlebihan atau yang butuh water resistant. Berarti biasanya yang water resistant itu sediaannya ada yang krim, ada yang spray. Untuk misalnya atlet renang. Nah, tadi kan sudah dibahas itu diulang per 40 menit. Kenapa? Karena estimasinya saat terkena air itu kan luruh digunakan lagi, tapi setidaknya di 40 menit pertama dia bisa ada proteksi seperti itu. Oke. Nah, ini notnya pemirsa di rumah, jangan berharap flek yang udah ada atau aging yang udah ada itu perbaikan dengan sunscreen. Mau SPF 100 pun dia tidak memperbaiki kerusakan yang sudah ada. Kerusakan yang sudah ada harus diperbaiki dulu dengan zat yang sudah ada, yang lain yang sudah ditentukan. Kalau yang dipakai sekarang itu untuk perlindungan ke depannya. Seperti itu. Oke. Jangan memakai sunscreen hanya sebagai tren, misalnya lagi viral SPF 50, wajah kita berjerawat, mau yang 50 juga supaya tidak mutung, supaya tidak aging, seperti itu. Ternyata semakin tinggi SPF-nya, sunscreen itu akan semakin berminyak. Nah, semakin dia berminyak, semakin akan membuat komedo. Biasanya aknenya, jerawatnya akan relapse. Makanya pada pasien-pasien yang ada jerawat, tidak kita sarankan menggunakan SPF yang terlalu tinggi dahulu. Efeknya apa? Lebih mudah sunburn. Solusinya ya hindari dulu selama pengobatan jerawat, hindari dulu panas matahari berlebihan. Selain karena tidak bisa menggunakan SPF yang tinggi atau perlindungan PA yang tinggi, juga meminimalkan banyaknya produk yang bisa membuat komedo seperti itu. Dan juga
jerawat kan ada bekas kehitamannya tuh. Dengan paparan sinar UV, kulit yang harusnya bisa healing sendiri, luka yang bisa healingnya jadi bagus, tidak jadi scar, dia lebih akan perburukan dengan adanya paparan sinar UV yang berlebihan. Seperti itu. Memang agak tricky ya, tapi itu memang pemirsa harus paham, tidak semua yang bagus di orang itu akan cocok di kita. Jadi make sure kita paham dengan kebutuhan dan jenis kulit kita, seperti itu. Oke. Nah, gimana kalau nggak bisa pakai sunscreen? Ya udah, bisa dengan topi yang lebar, menggunakan kacamata yang gelap atau penutup wajah seperti itu. Oke, nah ini tipsnya bagi yang cenderung berjerawat, pilihlah sunscreen berbahan dasar gel yang biasanya kurang komedogenik. Tapi tetap kalau memang berjerawat ringan, misalnya harus aktivitas outdoor yang tidak bisa ditinggal, terpaksa harus pakai sunscreen. Make sure double cleansing di sorenya atau di malamnya. Jadi memang tidak ada residu yang tertinggal. Begitu. Kita ingin manfaatnya saja dari sunscreen ini, kita tidak ingin dampak jeleknya yang ada. Jadi kita sebenarnya bisa diatasi. Tapi tetap penggunaan sunscreen itu diwajibkan ya, supaya ada perlindungan untuk kulitnya. Oke, nah ini kalau pemirsa nanti gimana dong dok cara carinya produk yang bagus? Nah, pemirsa bisa lihat label yang ada tulisan PA dan SPF-nya. PA itu Protector of UVA, berarti untuk perlindungan dari sinar UVA yang tadi untuk aging ya. Biasanya penulisannya ada simbol plusnya. Semakin banyak tanda plusnya, artinya perlindungannya terhadap UVA semakin besar. Seperti itu. Nah, UVA ini biasanya menyebabkan tadi penuaan dini. Kerut, shagging, mulai ada garis, kemudian turun, kolagennya jadi berkurang, kolagennya produksinya menurun, kemudian hyaluronic acid di kulitnya juga jadi lebih sedikit, kulitnya jadi semakin kering, itu efek dari UVA. Nah, kalau SPF yang ada angka biasanya tertulisnya ada yang 15, 30, 50, 45 ya, itu perlindungan untuk UVB. Oke, semakin tinggi angkanya, perlindungannya akan semakin lama. Nah, teorinya sih jumlah SPF itu dikali 10 sama dengan menit. Contoh SPF 50 dikali 10 berarti 500 menit. Sekitar 8-33 jam. Tapi ini di luar ada faktor keringat, aktivitas. Makanya kalau ada aktivitas, keringat, panas yang berlebihan, kemudian ada aktivitas yang terkena air, tetap di reapply 2-3 jam sekali. Walaupun perhitungan teorinya itu bisa sampai 8 jam ya. Oke. Nah, sinar SPF itu SPF itu sendiri sebenarnya selain menunjukkan perlindungan UVB, dia bisa menunjukkan berapa persen yang bisa dia halau. Oke. Contohnya SPF 15 itu berdasarkan penelitian dia menghalau 93% dari paparan UVB. Jadi semakin besar SPF-nya, semakin besar persen sinar UVB yang dihalau. Jadi pemirsa harus paham, oke 50 berarti 98%. Tetap tidak ada yang 100, artinya tetap ada yang lolos. Seperti itu ya. Nah, SPF atau sun protection ini mampu melindungi kulit dari paparan sinar UVB yang umumnya menyebabkan sunburn. Oke, jadi kalau aktivitas outdoornya yang panas yang berlebihan, perlu SPF-nya yang tinggi. Oke. Nah, ini contoh akibat tidak pakai sunscreen ya. Ada hiperpigmentasi, baik flek, melasma, dark spot. Kemudian kalau di orang tua itu biasanya memang faktornya ada genetik, umur, dan paparan sinar UV. Dia ada kayak tompel gede tapi flek, tapi dia datar. Itu bisa juga karena paparan sinar matahari yang berlebih, tapi biasanya muncul di usia tua. Kenapa bisa muncul di usia muda? Karena sinar matahari yang berlebih ini tanpa ada penggunaan sunscreen. Paling buruk ya bisa menyebabkan kanker kulit ya, penuaan dini, dan melasma. Paling ringan biasanya kemerahan, yang sering terjadi itu di kemerahan. Walaupun sebenarnya kulit kita tadi Afifa pernah membahas ya, kalau 20 ke bawah belum pernah pakai sunscreen itu gimana? Kulit itu punya sun protection sendiri sebenarnya bernama melanin. Makanya di orang yang di tempat misalnya di Afrika ya, kok kulitnya lebih gelap, tubuhnya memproduksi melanin lebih banyak karena paparan sinar matahari di situ berlebih. Kenapa orang bule situ yang musimnya panasnya sedikit dia lebih putih? Karena tubuhnya menyesuaikan produksi melaninnya lebih sedikit karena paparan mataharinya sedikit. Efeknya apa? Saat si bule ini yang kulitnya putih ini pergi ke Afrika yang paparan mataharinya berlebih,
dia akan mudah sunburn karena memang melaninnya yang perlindungannya sedikit. Dia harus pakai protection seperti sunscreen yang lebih banyak. Berbeda dengan memang yang kulitnya gelap. Dia tidak semudah itu untuk burning kulitnya. Seperti itu ya. Oke, ini kulit yang terbakar itu sama seperti luka bakar. Bisa sampai demam, mual, muntah, sakit kepala, perih, lepuh ya. Sampai meninggalkan bekas luka. Kadang ada kayak ngelotok, kering, gatel. Itu ciri khas sunburn juga. Kadang bisa sampai jerawat ya. Oke, nanti cara merawat kulitnya bisa, kalau yang namanya luka bakar ya kita alirkan dengan air mengalir yang bersih, kemudian gunakan obat. Kalau terlalu nyeri ya boleh minum anti nyeri dan luka bakarnya diobati sesuai SOP obat luka bakar ya. Nah, ini yang penting, jika kulitnya melepuh hindari memencet lepuhan. Oke, karena dapat menyebabkan lecet dan infeksi, dan lepuhan itu berguna sebenarnya untuk proses penyembuhan. Jadi kalau ada lepuhan itu jangan jangan sengaja dipecahin atau diolesin misalnya minyak atau apa ya, jangan. Gunakan obat yang memang untuk luka bakar ya. Oke, silakan dokter untuk kembali lagi. Jadi memang menarik sekali kalau sunscreen itu kita harus lebih aware ya dok ya. Karena banyak sekali hal-hal yang bakal berdampak kalau kita tidak menggunakan sunscreen. Nah tapi mungkin terakhir nih, mungkin dari dokter Wenti bisa menjelaskan nih terkait sunscreen nih dokter. Biasanya kan sunscreen itu kita dapatkan kalau nggak di bebas gitu ya, umum kayak OTC gitu. Ataukah yang kita dapat di klinik itu sama dokter? Apakah ada perbedaan dokter? Iya, jadi kalau yang OTC itu biasanya adalah sunscreen yang untuk kulit pada umumnya. Nah, kalau mau lebih spesifik, menyesuaikan dengan jenis kulit kita bisa request. Requestnya di mana? Di klinik-klinik kecantikan atau ke dokter kulit. Nanti mereka akan menciptakan sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Misal ternyata kulitnya kering atau kulitnya gampang berjerawat, nanti akan dibuatkan sunscreen yang minim untuk kemendigenik atau minim untuk terjadinya akne ataupun jerawat. Baik, artinya sama aja sebenarnya dokter ya. Mungkin lebih apa ya yang kita butuhkan tuh yang seperti apa? Lebih sesuai. Benar sekali. Kalau ada yang umum bisa dibeli di umum ya dok ya. Kalau misalnya memang dibutuhkan yang memang khusus bisa banget langsung ke dokter yang memang berkompeten lah tentunya. Nah mungkin terakhir nih dari dokter Junia nih, mungkin apa sih mungkin himbauannya, ajakan lah ya kepada masyarakat untuk aware. Tadi sudah panjang gitu ya kita jelaskan supaya masyarakat lebih aware lagi nih, lebih yakin lagi nih dok untuk menggunakan sunscreen. Oke pemirsa di rumah, penggunaan sunscreen tadi manfaatnya sudah kita bahas, itu sangat penting. Jadi jangan lupa dalam menggunakan sunscreen terutama yang aktivitas outdoornya, mobilitasnya cukup tinggi. Dan jangan lupa diulang pemakaiannya. Karena kalau tidak diulang manfaatnya tidak maksimal dan tetap kita bisa mendapatkan sunburn. Jadi pemirsa di rumah diingat pemakaiannya diulang 2 ruas jari dan cari yang sesuai kebutuhan kulit. Baik, terima kasih dokter Junia dan dokter Weti sudah hadir. Dan buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus dokter kita dari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifah Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.